Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Mu'alaf atau Hikmah Bajo, Sekretaris Bendahara, dan semua anggota yang sudah hadir di majelis yang mubarakah ini. Pada saat ini marilah kita bersyukur atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan kita, terutama kita syukuri ala nafas yang masih kita hirup saat ini. Allah masih mempercayakan kita untuk hidup dan melakukan semua amalan-amalan yang baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang agung, yang mulia, yang sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua merindukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita di dunia saat ini selalu bersalawat kepada beliau, selalu melakukan apa yang sudah beliau ajarkan melalui sunnah-sunnah yang beliau sudah ajarkan kepada kita semua umatnya. Jamaah majelis mu'alaf yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari terakhir kita untuk kegiatan majelis. Insyaallah setelah selesai bulan Ramadan kita akan lanjutkan kembali segala kegiatan majelis kita. Dalam penutupan majelis ini istilahnya adalah hatamul majelis, atau kita hatamkan majelis kita selama 11 bulan yang kita sudah jalani, dan insyaallah mudah-mudahan di bulan Ramadan kita semua mendapat hikmah dari apa yang kita sudah lakukan dalam setiap kegiatan majelis mu'alaf yang kita lakukan setiap hari Kamis. Mari kita membaca Al-Fatihah untuk hatamul majelis kita atau penutupan majelis kegiatan majelis kita di sore hari ini. Al-Fatihah ila hadarati Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'inillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Hamdan syakirin, hamdan a'inan, hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina sakratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan min syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan doa selamat yang kita sudah bacakan tadi, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Pada saat ini dalam penutupan majelis, kegiatan majelis mualaf kita, kajian kita yang terakhir adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam kegiatan kita di sore hari ini kajian, saya ingin mengangkat dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Imam Al-Ghazali tentang bab puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah tahu semua kalau berbicara fikih tentang puasa, apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang mengurangi pahala puasa. Itu selalu saya ulang-ulang dalam setiap kali pembahasan dalam bab puasa dalam kitab fikih. Kali ini ada hal yang menarik dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama puasa awam, puasa orang awam. Yang kedua adalah puasa hawas. Yang ketiga adalah puasa hawasul hawas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa itu puasa awam atau puasa bagi orang awam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada begitu banyak orang yang berpuasa. Ada beberapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan rasa dahaga dan rasa lapar. Banyak orang yang berpuasa, banyak, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Maka ini yang dimaksud adalah puasa dari orang-orang awam. Artinya mereka hanya berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Mereka berpuasa hanya menahan rasa lapar dan rasa haus, mulai dari saat kita sahur sampai pada saat matahari terbenam. Mereka berpuasa tapi masih suka menceritakan kejelekan orang lain. Puasanya sah, puasa sah, menceritakan kejelekan orang lain atau keburukan orang lain atau hal ini ghibah, maka puasa tetap apa? Sah. Puasanya tetap sah. Karena yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum secara sengaja dan keluar darah haid bagi wanita. Maka itu yang dapat membatalkan puasa. Mereka berpuasa tapi tidak sholat. Ada kan yang seperti itu, puasa tapi tidak sholat. Puasa tetapi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana itu ibu-ibu? Tentunya kalau bagi ibu-ibu ketika ada uzur tentu tidak sholat. Ketika datang haid pasti tidak
sholat. Tapi ingat, walaupun kita tidak sholat, kita tidak membaca Al-Quran, tapi dalam hati itu harus senantiasa berzikir. Nah, kita lanjut. Puasa bagi orang awam artinya puasa hanya menahan rasa lapar dan rasa haus. Tapi mereka masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa atau tidak ada sama sekali pahala dari puasanya. Kasihan kan sebab puasa 1 hari, kunya ada DP pahala dari puasa. Kenapa? Karena ketika orang ibu-ibu berkumpul, mulai angkat teru tetangga, mulai bercerita tentang tetangga, si anu ini begini, kita lihat tadi si ini begini, kita lihat tadi dia angka kursi, angka sofa baru. Bagaimana dapat doi dari mana itu angka sofa baru? Semua dicat dari DP rumah atau dapat kredit tuh Kang, dapat pinjam di online Kang. Padahal bulan puasa. Maka itu dapat digolongkan puasanya orang awam. Kemudian ada lagi, dia puasa karena dia pernah dengar ada ustadz bilang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Maka mulai dari saat setelah sholat subuh dia tidur, nanti bangun semua dekat-dekat berbuka sudah pada dengar zikir astagfirullahaladzim, mulai dapat dengar zikir, dia mulai bangun siapa